Nama saya Erinda Nunung Setiawati dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai supervisi pendidikan Islam. Di sini saya bagian pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari supervisi pendidikan itu sendiri. Supervisi berasal dari dua kata, yakni super dan juga vision. Super memiliki makna posisi yang lebih tinggi, dan vision memiliki arti mengetahui atau memaknai dan menyadari sesuatu hal yang tidak terjadi. Supervisi memiliki makna arti secara luas, yakni pandangan dari seorang yang lebih mengetahui akan sesuatu hal terhadap orang yang berada di bawahnya mengenai sesuatu hal pula. Hal ini menyangkut banyak hal, termasuk dalam keahlian suatu bidang, misalnya pendidikan, pekerjaan, pembangunan atau infrastruktur, dan lain-lain. Di dalam pendidikan sendiri, supervisi ini sangatlah penting. Seseorang yang menjalankan supervisi dinamakan supervisor. Nah, seseorang yang menjalankan seseorang yang menjadi supervisor ini harus memiliki pandangan mengenai hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan harus terpecahkan dengan cara supervisor ini, dengan cara mengevaluasi hal-hal apa saja yang misalnya kurang dilakukan atau ada kendala-kendala apa saja yang misalnya harus diselesaikan dengan solusi yang tepat dan juga efektif. Permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan tidak semerta-merta hanya bisa dilihat secara kasat mata saja, namun diperlukan mata batin untuk mengetahui pemecahan dari suatu masalah tersebut secara terperinci. Dalam bahasa Inggris, supervisi disebut juga dengan supervision atau yang memiliki makna sebuah pengawasan. Hal ini mengindikasi terdapat dua kata, yakni super dan juga visi. Super sendiri memiliki arti atas, sedangkan visi memiliki arti bawah atau titik di bawahnya. Jadi, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasanya supervisi sama dengan pengawasan. Namun, supervisi ini lebih kepada ke arah sebuah pembinaan dari seorang atasan ke bawahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Zahratul Azizah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori, konsep dasar, dan juga peran dari supervisi pendidikan. Secara etimologis, supervisi pendidikan menurut S. Wajawasito dan juga WJS Purwadarminta menjelaskan bahwa supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision yang berarti pengawasan. Dalam hal ini, supervision memiliki kedudukan paling tinggi atau posisi paling tinggi dari orang yang disupervisi. Kemudian, para ahli dari bidang administrasi pendidikan menjelaskan bahwa supervisi merupakan disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian meningkatkan situasi belajar mengajar. Kemudian pada dasarnya supervisi pendidikan diarahkan pada 3 kegiatan, yaitu supervisi akademis, administrasi, dan juga lembaga. Kemudian pada konsep dasar supervisi pendidikan, pada konsep dasar ini supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu konsep dasar klasik dan konsep dasar modern, yang dimana konsep dasar klasik yaitu pada konsep ini bertugas memata-matai untuk menemukan kesalahan. Kemudian pada konsep modern yang dimana layanan pemberian bantuan bagi guru baik secara individu maupun kelompok untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian pada peran supervisi pendidikan, supervisi pendidikan ini pada lembaga memiliki peran penting, diantaranya yaitu sebagai konektif, yaitu kegiatan supervisi ini lebih dalam bentuk mencari kesalahan-kesalahan yang menekankan pada kesalahan dari guru tersebut. Kemudian preventif, yaitu kegiatan supervisi lebih pada usaha untuk melindungi guru dari berbuat kesalahan. Kemudian ada konstruktif, yang dimana supervisi ini berorientasi kepada
masa depan dengan melihat kesalahan dan membangunnya agar lebih baik lagi. Kemudian ada kreatif. Di sini supervisi melihat guru lebih besar perannya dalam mengusahakan pembelajaran atau perbaikan proses belajar mengajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirnu Restiwastiti. Kemudian akan melanjutkan pembahasan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan prinsip dari supervisi pendidikan. Nah, apa sih prinsip itu? Prinsip merupakan patokan ataupun pedoman yang dijadikan acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi dalam melakukan kegiatan kita memerlukan suatu pedoman agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Begitu pula dengan supervisi pendidikan. Adapun prinsip supervisi pendidikan yang dikemukakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu supervisi hendaknya dimulai dari hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu hubungan antara supervisor dengan guru hendaknya didasari atas hubungan kerja. Nah, yang ketiga, supervisi didasari pandangan objektif dan tindakan yang manusiawi. Di sini supervisor maksudnya harus mengetahui bagaimana kondisi nyata atau kondisi yang ada di lapangan yang sebenarnya. Jadi tidak ada manipulasi di antaranya, di antara supervisor dengan guru. Jadi harus disampaikan secara benar-benar real. Kemudian selanjutnya yaitu supervisi hendaknya mengembangkan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru. Selanjutnya, supervisi hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Nah, di sini supervisor harus memposisikan diri agar mereka mengetahui apa sih yang dibutuhkan guru dan kemudian mereka mencari solusinya secara bersama-sama. Terakhir yaitu supervisi hendaknya dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan tidak mengganggu jam belajar efektif. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan umumnya yaitu adalah memberikan layanan dan bantuan kepada para guru untuk menyelesaikan maupun mencari solusi tentang permasalahan pendidikan yang sedang terjadi, khususnya yaitu permasalahan pendidikan yang muncul ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Adapun tujuan lainnya yaitu membantu guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Selanjutnya yaitu memberi balikan yang objektif atas perilaku guru dalam mengajar di dalam kelas. Nah, dengan adanya supervisi ini, maka guru menjadi tahu apa sih kekurangan dan kelebihan mereka yang disampaikan oleh supervisor sehingga dapat digunakan sebagai perbaikan untuk mengajar di kemudian hari. Selanjutnya yaitu membantu guru menganalisa dan mencari solusi permasalahan yang muncul di dalam kelas. Selanjutnya, membantu guru meningkatkan potensi dan kemampuannya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dan terakhir yaitu sebagai dasar untuk menilai guru sebagai ajang untuk promosi jabatan ataupun pekerjaan. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.